sempurna buat Tuhan kita. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib
Salam sejahtera, kekasih Kristus. Kiranya kasih, anugerah, dan kesetiaan dan penghiburan Tuhan boleh turun bagi setiap kita. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja yang hal-hal yang lebih besar daripada hal-hal yang telah kita lewati. Karena Tuhan Yesus baik, yang percaya katakan amin. Hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya pun menjadi murid di dalam pengajaran yang saya sampaikan. Saya memberi judul Kembali Cinta dan Percaya Lagi. Kembali cinta dan percaya lagi. Saudara, kita tidak perlu mengkhususkan hari tertentu, momen tertentu untuk kita menunjukkan kasih, untuk kita bisa dipenuhi oleh cinta. Tetapi kasih dan cinta itu, saudara, sungguh-sungguh Tuhan akan bekerja, kita bisa kerjakan kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun yang dituntun oleh Tuhan supaya orang bisa menemukan kasih dan cinta Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi saya ambil judul Kembali Cinta dan Percaya Lagi. Saudara, ada satu kata-kata yang sangat indah, sangat baik, dan sangat benar dari Nelson Mandela. Dia mengatakan, kiranya pilihan dalam kehidupan kita itu mencerminkan pengharapan dan bukan rasa takut. Kata-kata ini begitu luar biasa, lahir atau keluar dari seorang yang bernama Nelson Mandela. Apakah hidupnya mudah? Apakah hidupnya begitu mulus? Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun sebagai akibat gerakan yaitu apartheid yang ada di Afrika Selatan. Gerakan apartheid itu mulai dari tahun 1948 dan sekitar 1990 kemudian itu berakhir. Apartheid sendiri artinya adalah keterpisahan di dalam bahasa Afrika. Gerakan yang memisahkan berdasarkan warna kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan waktu itu dia ada memiliki supremasi, keunggulan, segala hal diutamakan. Nah kemudian saudara setelah keluar dari penjara selama kurang lebih 27 tahun, Nelson Mandela dinobatkan menjadi presiden di Afrika Selatan. Dia mendapatkan Nobel, dia mendapatkan penghargaan, kita semua tahu itu. Dia mengajar kepada dunia bahwa pengalaman buruk, pengalaman hidup yang menyakitkan tidak boleh, perhatikan kata-kata saya saudara, tidak boleh menjadi dasar untuk kita memilih sesuatu, bersikap sesuatu, mengerjakan sesuatu dalam kehidupan. Sangat disayangkan Nelson Mandela kemudian bahkan ditinggalkan oleh orang yang terdekat yaitu istrinya. Tetapi kekuatannya itulah yang melahirkan kata-kata yang tadi saya katakan saudara, bahwa semoga atau katakanlah biarlah pilihan atau sikap kita dalam hidup kita itu mencerminkan pengharapan, bukan lahir dari rasa takut. Mari kita baca nats kita yaitu dari Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6. Ya. Kita akan belajar satu perikop tentang perjalanan bangsa Israel dan satu tokoh Alkitab. Kita belajar, kita secara ekspositori dari ayat per ayat. Nah, latar belakang sebelum saya masuk dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari, maka latar belakang mari kita baca Hakim-Hakim 10 ayat 6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Perhatikan ini, tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Jadi di Hakim-Hakim 10 menunjukkan lagi di zaman hakim-hakim itu ada yang memerintah untuk menyampaikan hukum Allah, tetapi mereka jahat di mata Tuhan. Saudara, beribadah dan menyembah yang lain. Bukan hanya sekedar patung atau tokoh-tokoh tertentu, tapi beribadah dan menyembah yang lain selain Tuhan Yesus. Dikatakan tadi adalah kejahatan di mata Tuhan. Apapun alasannya. Orang Israel meninggalkan Tuhan dikatakan tadi. Dan tidak beribadah. Apa itu beribadah? Menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan. Menempatkan Tuhan menjadi otoritas, kuasa tertinggi atas hidup kita. Kita bisa menyembah uang, kita bisa menyembah rasa nyaman, kita bisa menyembah. Itu juga beribadah saudara. Menyembah hal-hal yang nikmat atau apa saja. You can name it all.
ya. Tetapi dikatakan orang Israel meninggalkan Tuhan dan tidak beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dan dikatakan itu kejahatan, hal yang jahat di mata Tuhan. Mari kita buka sekarang di Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama. Kita mulai baca. Adapun Yefta orang Gilead itu, perhatikan saudara kata-kata yang saya beri tebal, ya, beri garis bawah atau warna yang berbeda. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead, jadi artinya ini istri yang sah, ya, melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Ya, dalam kurung saya jelaskan, tidak dari istri yang sah di zaman itu. Ayat ketiga, maka larilah Yefta dari saudara-saudara itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Petualang-petualang di situ dalam terjemahan yang lain dikatakan orang-orang yang worthless, orang yang gak berharga, orang rendahan, yang sama orang tertolak. Bahkan orang yang dikatakan orang yang tidak punya prinsip. Jadi orang yang semaunya, itu dijelaskan dalam terjemahan yang lain. Apa yang dikerjakan? Yang pergi merampok bersama-sama Yefta. Ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Ayat 6, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Di tengah-tengah keterdesakan, Yefta tidak perlu cari pengakuan saudara saya dan saudara tidak perlu cari pengakuan. Akan terlihat langsung siapa dan kualitas kita, di situ maksudnya. Ayat 7, tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ingat, itu penduduk yang mengusir Yefta. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Ayat 11 mari kita baca bersama-sama 2, 3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada Tuhan di Mizpah. Berbagilah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, mari bayangkan jika seorang anak lahir dari wanita tunasusila, itu arti atau kata yang lain dari perempuan sundal atau pelacur, ya. Wanita tunasusila tidak sah, maka saudara cap tertolak, tidak berharga menempel dalam diri anak tersebut. Setuju saudara? Nah, Yefta mengalami itu. Jadi saudara, keadaannya sejak dia lahir, dia ditolak, dia disakiti, dia akan mengalami banyak hal. Karena itu inheritance tinggal dalam dirinya. Yefta bukan hanya bermasalah sejak lahir dengan masa lalunya. Tapi satu titik tadi kita baca, Yefta ditolak, diusir. Bahkan Yefta katakan kepada tua-tua, orang-orang pejabat yang punya rules, aturan, menetapkan hukum di bangsa Israel, di kaum Gilead, di Gilead waktu itu, tidak membela, ya, dia ditolak, diusir, ditambah lagi dikatakan gak punya warisan. Di zaman itu saudara gak punya warisan, habislah istilahnya gitu nasib seseorang. Tidak ada uang, tidak ada masa depan. Mari poin yang pertama, apa yang penting atau yang dialami oleh Yefta? Dan saya berdoa pada hari ini waktu kau mendengar firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu lebih dari cukup untuk menyembuhkan, memulihkan
Asal kita taat, saudara. Yang percaya katakan amin. Yang pertama, pengalaman dan masa lalu yang menyakitkan. Apakah engkau dan saya mengalami itu? Pasti sebagian besar dari kita bahkan mengalami lebih buruk dari itu mungkin. Di ayat 1 dan ayat kedua. Ya. Dalam hidup ini saudara kita tidak bisa memilih. Perhatikan apa yang saya katakan. Memilih apa? Bagaimana kita lahir. Dari siapa atau dari keluarga pernikahan mana kita lahir. Persoalan apa yang akan kita bawa dari keluarga jasmani kita. Atau apa yang akan terjadi di dalam perjalanan menuju masa depan kita. Kita tidak bisa memilih apalagi saudara. Bagaimana perlakuan orang di dalam perjalanan hidup kita. Kita tidak bisa mengatur itu. Karena apa? Itu di luar kendali kita. Saudara bisa catat ini. Selama saya dan saudara, selama kita terus pegang dan terpengaruh dengan apa yang terjadi di masa lalu, maka kita tidak akan pernah bahagia, sukacita, sekalipun kita tuh sudah sukses dan sembuh. Kenapa saudara? Karena kita perlu melepas pengalaman dan masa lalu yang menyakitkan. Dalam perjalanan pelajaran kita, firman Tuhan hari ini, kita akan menggali lebih dalam lagi. Apa reaksi dan apa pilihan, choices dan juga sikap dari Yefta menghadapi kehidupan, pengalaman dan masalah yang menyakitkan. Ya. Yang kedua saudara, poin yang penting. Hadapi dan jangan lari saat menghadapi kesulitan. Yang percaya katakan amin. Ayat yang ketiga, Yefta lari ke tanah Top, dia kongko, dia bergaul, bahkan dia bersama-sama merampok. Dia bersama-sama, kata petualang-petualang tadi saya sudah katakan. Itu artinya orang-orang tidak bernilai, orang-orang yang semaunya. Itu terjemahannya mengatakan seperti itu, terjemahan yang lain, yang mendekati dari bahasa asli. Jadi saudara, seringkali reaksi normal yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, kalau ada orang yang terluka, atau orang yang tersinggung, ada orang yang tersakiti lah seperti itu saudara ya. Maka cenderung untuk menghadapinya dengan apa? Berkumpul dengan orang-orang yang senasib. Harus dibenerin nih, ini perasaanku gak enak nih, aku disakiti seperti itu. Sengaja berkumpul dengan orang yang senasib untuk saling menguatkan masalahnya supaya terasa ringan. Ya, dan bersama-sama bisa, perhatikan ini, memiliki musuh yang sama. Ya, sebuah prinsip, your enemy is my enemy. Kompak tuh pasti. Pokoknya yang kita musuhin, yang kita gak suka, kita sama-sama ya kompak tuh. Kompak tuh artinya seperti itu. Ikut-ikutan di dalam pilihan-pilihan yang buruk. Yang lahir bukan dari pengharapan, tapi lahir dari terluka, rasa takut. Supaya bisa apa? Memiliki geng, katakanlah seperti itu, kelompok yang sama. Tapi tahukah saudara bahwa justru keadaan itu memperparah dan tidak ada masa depan. Yefta saat itu justru berkumpul dengan petualang-petualang. Bicara tentang apa? Orang yang punya masalah sama, luka yang sama, sasaran atau quote of quote saudara, musuh yang sama. Perhatikan saudara, kita tidak mungkin menjadi putih seperti susu jika kita memilih untuk berendam di tinta yang hitam. Saudara memahami apa yang saya katakan? Kalau kita mau putih, kita berendamnya di susu. Kita gak mungkin putih kalau kita berendam di tinta yang hitam. Siapa yang suka makan cumi-cumi? Apalagi berendam di tinta cumi-cumi. Amis. Tinta cumi, saudara intermezzo, dimasak jadi nasi goreng, enak. Tapi banyak kita mau sesuatu yang putih, tapi kita berendam terus di tinta yang hitam. Lari dan tidak menghadapi kesulitan seperti itu. Yang ketiga, saudara, di ayat yang kelima dan keenam. Tidak mudah percaya dan terus dipengaruhi suatu keadaan yang telah lewat. Di ayat yang kelima dan keenam, Yefta didatangi oleh tua-tua. Dan Yefta tahu, kamu kan yang terlibat. Ya, terlibat di dalam rasa sakit, dalam penolakan saya. Apa yang terjadi? Yefta tidak mudah percaya. Yefta sama-sama dengan kita, saya dan saudara, dipengaruhi suatu keadaan yang sudah lewat, saudara. Saudara, dalam hidup kita, catat ini. Bahkan dalam perjalanan iman saya, bersama Tuhan Yesus. Perhatikan, jika kita membuka hati, maka selalu ada masa Tuhan itu, saya pakai istilah ini saudara, kepoin kita. Nih anak,
Kenapa sih? Dan saat Tuhan kepo, ya, dia ingin menjamah saya dan saudara, dia akan menerobosi kita, ikut campur dan memberi masa depan yang cerah. Ikut campur dan memberi pembalikan ilahi, divine intervention. Ikut campur sehingga kejadian ajaib dan surprise ilahi terjadi. Yang percaya katakan amin. Masih ingat khotbah saya tentang Kronos dan Kairos? Akan ada waktu Tuhan setelah kita melewati Kronos kita. Hari ini kalau engkau masih ragu-ragu, engkau tidak punya pengharapan dan engkau juga mungkin yang semuanya baik. Tapi ada sesuatu yang perlu untuk mengisi bagian kekosonganmu. Beri diriku untuk didamaikan oleh keputusan menerima korban Kristus. Dia Tuhan yang mati bagi saya dan saudara sejak kita masih berdosa. Itu yang akan menjadi kunci untuk memutuskan ketidakpercayaan, untuk memutuskan terus pengaruh-pengaruh masa lalu kita menguasai kita. Yefta sudah jelas didatangi oleh para tua-tua, orang yang terpandang penentu keputusan, mendapat kesempatan yang terbuka. Tetapi dia tidak percaya, dia terus berpikir, apa benar nanti tidak terjadi lagi seperti yang sudah-sudah yang menyakitkan. Saudara, catat ini, hidup di dunia yang penuh dosa, tidak ada jaminan semua hal perjalanan kita itu akan sesuai dan nyaman bagi kita. Yang percaya katakan ampun. Betul saudara, ampun kadang-kadang kita harus melewati itu. Saya sering bercanda dengan mengatakan gini, kalau kita suka makan ikan, maka kita harus menerima juga berhadapan dengan durinya. Sebagai bagian dari kenikmatan yang menyeluruh. Ada yang bercanda, Kak, Bu, ada ikan yang tak berduri yang sudah difilet. Tapi saya yakin para penggemar ikan yang sejati seperti saya, saudara, ikan yang segar yang masih berduri dan kita kemudian menikmati itu beda. Setuju saudara? Sama, orang suka makan kepiting ya kita harus terima repot untuk mengupas kulit kepiting seperti itu. Ada yang suka makan kepiting? Sama saudara, hidup di dunia yang penuh dosa nggak ada jaminan untuk semua hal itu berjalan dan sesuai dengan nyamannya kita. Nah, kemudian saudara ada pembalikan ilahi. Ya, ini saya pakai istilah saya sendiri. Di ayat 7 dan 9, Yefta catat mengalami suasana yang tidak nyaman. Dia sadar didatangi hanya pada waktu saat terdesak. Dikatakan di ayat Alkitab, punya kebutuhan karena ada kesulitan, mau kalah, baru didatangi. Tahukah saudara, seringkali ujian kehidupan adalah saat saya dan saudara, kita udah tahu nih, kita rasa ada orang-orang atau ada jiwa-jiwa yang memanfaatkan kita saja. Kalau sedang butuh, akan baik. Tapi setelah nyaman akan meninggalkan kita serta tidak ada yang tersedia waktu kita membutuhkan pertolongan atau kita sedang ada dalam hal-hal yang tidak mudah. Nah, bagaimana sikap saya dan saudara saat semua keadaan membaik, ya? Kita mengalami perubahan, kita mengalami financial freedom, kita lebih makmur, katakanlah seperti itu. Kita mendapat promosi atau situasi yang penuh kemudahan. Masihkah kita tidak berubah setia? Masihkah kita bisa melakukan hal yang baik kepada orang lain atau bahkan mereka pemimpin atau katakanlah orang-orang yang menolong kita? Yefta tahu, makanya dia katakan, dia bilang kayak gini loh saudara. Kamu tuh datang ada terdesak aja. Sakit. Tetapi dua sisi penting dalam sebuah situasi yang belajar dari Yefta saudara. Yefta mengucapkan apa yang benar dan bereaksi benar setelah itu. Tapi juga dari pihak orang lain yaitu tua-tua itu atau orang, mungkin saudara adalah orang yang seperti itu. Yang kalau nanti terdesak baru datang, baru baik. Tinggalkan sikap seperti itu saudara. Tidak mendatangkan berkat. Seperti tua-tua itu yang justru ikut mengusir Yefta. Juga harus berubah sikap dan egonya. Saudara, kita harus bisa menang mengatasi ego kita. Ego itu kemauan diri sendiri. Setiap kita punya ego dan itu wajar. Saya punya, sangat punya. Contoh saudara dalam sebuah tim, ya, maka tidak akan bagus jika setiap orang mempertahankan egonya. Zaman sekarang kalau ada orang, dicari lowongan pekerjaan gitu ya. Kurikulum vitae-nya, CV-nya apa yang dibutuhkan. S1 atau katakanlah di bidang apa kalian. Tapi ada selalu ditutup. Bisa bekerja sama di dalam tim. Contoh, tim musik.
Satunya suka soundnya begini, satunya suka begitu. Tapi kan yang harus dicari adalah kebersamaan tim sehingga pada waktu disajikan menjadi musik yang indah. Masih ingat tahun lalu kita belajar tentang harmoni. Kita perlu rendah hati untuk tahu kapan mengendalikan ego kita masing-masing. Abraham Lincoln berkata seperti ini, semua orang bisa tahan dengan kesulitan, kesengsaraan. Tapi bila ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kemakmuran dan kekuasaan. Yefta sedang berada di atas angin. Pertanyaan saya, bagaimana kita saat sudah di atas angin, saat kita keluar dari sebuah kesulitan? Masih setiakah? Masih taat dan penuh kasih? Waktu kita sudah mengalami keuangan yang berlebihan, tetap mengembalikan milik Tuhan dan mengatur keuangan, memelihara hati yang murah, generosity. Apakah tetap rendah hati dan terbuka untuk dibentuk pada kita posisi-posisi yang sudah tinggi mungkin, atau posisi-posisi yang sudah bisa punya kekuasaan? Apakah kita menjadi sulit untuk dibentuk? Apakah kita masih setia kepada pelayanan? Sama seperti pada waktu kita masih dalam kesulitan. Ya, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, ada jadwal pelayanan. Oh, semakin diberkati, lupa dengan semua pelayanan. Kita tidak memposisikan diri untuk Tuhan mengangkat kita lebih lagi. Amin, saudara. Mari kita buka sekarang di Hakim-Hakim 11, ayat yang ke-11. Dikatakan apa di situ, saudara? Reaksi dan pilihan Yefta yang tidak lagi berdasarkan rasa takut, rasa terluka, tapi reaksi dia berdasarkan pengharapan yang dia tahu dia miliki di dalam Tuhan. Mungkin engkau kehilangan pengharapan hari ini. Mungkin engkau sedang ada dalam sebuah situasi yang sulit karena perbuatan orang lain. Ada masa-masa saya ada di lembah kegelapan, penuh penyesalan. Seandainya saya nggak katakan begini, orang ini nggak mungkin marah, orang ini tidak mungkin mengatakan begini. Aduh, seandainya si itu tidak mengerjakan itu, maka semua malapetaka tidak terjadi. Itu hal yang wajar, tapi jangan tinggal di situ, saudara. Kenapa orang depresi? Karena dia mencampur adukan semua kondisi dan semua orang pada satu situasi yang harusnya dipisah-pisah. Ini enggak ada di catatan, tapi hikmat yang Tuhan berikan. Mari datang kepada Tuhan seperti di ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Itu yang melukai dia, saudara. Itu pengalaman yang menyakitkan. Lalu, perhatikan, bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Mari kita baca sekali lagi, mulai dari kata tetapi 2-3. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, di atas semua keadaan yang hebat, di atas angin kalau kata peribahasa, di puncak, waktu dia sudah menghadapi kondisi yang lebih mudah, tidak sulit, Yefta mengambil keputusannya apa, saudara? Membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Saya mau nangis mengatakan ini. Ada banyak hal, bawa perkara kita kepada Tuhan. Bisa saja Yefta berpikir, atau saya, saudara berpikir, nanti dia dikhianati lagi. Bisa saja dia akan diusir lagi dan ditolak lagi. Bisa saja orang-orang Gilead akan menyakiti hatinya lagi. Bisa saja semua orang kompak bersama-sama untuk melawan dia. Your enemy is my enemy. Kan kayak gitu, saudara ya. Dan masih banyak bisa saja. Ya, selalu bisa saja. Karena semua hal di luar kita, termasuk orang juga, itu tidak ada di bawah kendali kita. Bahkan Tuhan pun gak bisa ngubah hatinya orang kalau orang itu gak mau, saudara. Tapi Yefta memilih mengarahkan hatinya dan seluruh perhatian pikirannya hanya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sudah masih ingat di khotbah saya bahwa otak fisik kita, brain kita, otak manusia, simpul-simpul yang akan semakin tebal jika kita terus mengulang, memikirkan, mengatakan, menanamkan apa yang benar dan yang mendatangkan kebaikan. Lebih-lebih kita di dalam Tuhan. Saya akan sampai kepada akhir dari khotbah hari ini. Di situ ada ditulis di mana Yefta menyerahkan perkaranya kepada Tuhan. Di Mizpah. Why Mizpah? Kenapa Mizpah? Di dalam saat teduh saya, Tuhan menguatkan dari kalimat yang sederhana di Mizpah. Saudara, Alkitab ini gak mungkin secara kebetulan ditulis. Yang percaya katakan amin. Mengapa di Mizpah?
Mispa dalam bahasa Ibrani arti katanya adalah menara pengawas, menara pengintai. Mispa ini mengacu dari peristiwa yang di kitab Kejadian. Mispa adalah nama sebuah kota, ya, mengacu pada sebuah pengertian yaitu sebuah perjanjian. Ya, Mispa di sebuah kota area yang kurang lebih kalau secara peta sudah 12 km dari Yerusalem. Jadi bukan di kota besar, kota kecil. Kejadian 31 ayat 49, peristiwa Yakub dan mertuanya siapa saudara? Laban. Setelah berulang-ulang dirugikan, diubah-ubah perkaranya, diperlakukan tidak adil, maka Laban membuat perjanjian dengan Yakub dan Laban berkata, Tuhan kiranya berjaga-jaga, mengawasi dalam terjemahan yang lain, ya, mengintai. Tuhan tuh lihat antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ya, jadi ini perjanjian Tuhan yang ngintai. Saudara berpikir Tuhan tidak melihat kita, Tuhan lihat. Dan itu dikerjakan di saat Laban membuat perjanjian dengan Yakub. Muncullah perjanjian yang diawasi oleh Tuhan. Peristiwa yang kedua, ya nanti sudah selidiki lagi lebih banyak. Izinkan saya hanya beberapa saja. Mispa di 1 Samuel 7, yaitu peristiwa Nabi Samuel mengajak dan memimpin seluruh bangsa Israel untuk secara bersama-sama, secara korporat, untuk bertobat, menyembah Israel saja. Karena Samuel tahu, waktu kita menyembah yang lain, kita meninggikan yang lain, kita mengutamakan yang lain, bahkan mengutamakan luka dan masa lalu kita, maka Tuhan memandang itu kejahatan, saudara. Dan Samuel minta seluruh bangsa Israel untuk kembali bertobat secara korporat dan menyembah Allah. Berbalik dari semua berhala apa yang dikejar selain Tuhan. Maka lawatan Tuhan terjadi saat itu. Saya mau katakan Mispa adalah lambang kepercayaan. Amin, saudara. Jangan suka protes kepada Tuhan. Kita bisa merasa berat, tapi jangan terus-terus mempertanyakan situasi keadaan kita kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih, takut dan gentarlah kepada Tuhan. Kembalilah lagi untuk mencintai dan percaya kepada Tuhan dan tindakannya. Bahkan juga cinta dan percaya lagi mungkin dengan orang-orang yang terus mengecewakan saudara. Saat kita menyerahkan segala perkara kepada Tuhan seperti Yefta, yaitulah saat kita melepaskan ego kita. Saat kita fokus dan mengarahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan, otak kita akan diberi simpul-simpul yang diperbarui oleh kekuatan Tuhan. Maka kita sedang mengizinkan Tuhan, apa saudara? Mengawasi. My eyes on you. Semua yang terjadi, semua yang kita alami, kita serahkan kepada kuasa dan kemampuan Tuhan. Saudara, Tuhan bukan manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan tidak bisa ditipu. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan juga tidak pernah menipu. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, kalau engkau terima hak saat ini, adalah Tuhan yang setia. Tapi saya mau tutup dengan kata-kata ini, saudara. Tapi Tuhan juga Tuhan yang adil. Pembalasan haknya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan itu lolos begitu saja. Ingat Mispa? Tuhan mengintai. Tuhan mengawasi langkah hidup saya dan saudara. Dan saya mau ingatkan kembali kata-kata dari Nelson Mandela. Kiranya pilihan, sikap kita mencerminkan pengharapan dan bukan rasa takut. Bukan rasa tertolak, bukan rasa tersakiti, rasa dirugikan. Lihat Tuhan buat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Dan saudara, kalau saudara baca seterusnya, Yefta dipakai dan dicatat oleh Alkitab menjadi salah satu pahlawan yang gagah berani. Di awal tadi katakan dia tuh gagah berani. Seringkali kita bukan orang yang hancur, tapi lahir dari keadaan yang iblis rancang untuk menghancurkan. Ingat Tuhan itu setia. Mari kita tundukkan kepala. Kita sembah Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Sembah dia dengan pujian ini. Berkali-kali kau menolongku Tuhan. Berkali-kali kau menguatkanku Tuhan. Masakan aku meragukan kasih-Mu? Masakan aku akan kembali kepada hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang lalu? Sembah dia. Roh Kudus ada bersama-sama kita. Oh haleluya, Tuhan kami sembah Engkau. Tuhan kami sembah Engkau. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Bapa di surga,
Oleh karena waktu hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi Roh Kudus tidak berhenti. Roh Kudus akan terus mengejar. Roh Kudus akan terus berbicara. Roh Kudus akan terus memulihkan. Bagi mereka yang mau taat membuka hati. Merendahkan diri untuk dibentuk ulang-ulang. Kami berdoa seperti Yefta. Apapun yang terjadi, kalau bersama-sama kami ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Seperti Yefta menghadapi penolakan, diusir, tidak ada masa depan. Asal kami percaya kepada Tuhan dan saat ini kami menyerahkan segala perkara di hadapan Tuhan. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Kami mengangkat tangan memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Indonesia Tuhan diberkati dengan roh yang takut akan Tuhan. Tolong dalam setiap gejolak Tuhan, Engkau yang berdaulat menjadikan Indonesia raya. Berdoa untuk gereja di mana kami berkomitmen dan digembalakan. Secara khusus berdoa untuk GBI Arano, mulai dari Gembala, Pendeta Immanuel Kuak, seluruh pelayan Tuhan dan hamba-Mu. Tuhan, kami tetap berdoa bahwa kami akan punya gedung secara permanen untuk kami beribadah dan tidak pindah-pindah. Engkau akan melimpahkan kekayaan dari seberang Tuhan, dilimpahkan bahkan lewat kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang ragu-ragu untuk bertemu dengan Tuhan. Saat ini mari kekasih Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Kiranya berkat Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus turun bagi kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.